Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa, sahabat budaya yang saya hormati dan saya cintai dimanapun kita berada, sesuai dengan tema kita, yakni kucing hewan kesayangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Tak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sia-sia. Karena itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini tentu harus saling hormat menghormati, saling memuliakan, saling memelihara, dan saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai makhluk itu teraniaya atau tersiksa. Salah satunya ada ciptaan Allah berupa makhluk yang bernama kucing. Hadirin sahabat budaya dimanapun kita berada, bahwasanya kucing Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal yang bernama Mu'izzah atau Mu'izzatun, ya, itu salah satu kucing Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup seperti layaknya keluarga sendiri, ya. Ia juga diberi makan, diberi minum, dan dijaga kehidupannya. Karena itu kucing merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu harus kita jaga dan kita pelihara. Jangan sampai kucing itu tidak makan atau bahkan kita siksa atau teraniaya. Ada seorang wanita, ya, yang teganya untuk menyiksa kucing tersebut sampai kucing itu kelaparan bahkan meninggal atau mati. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang menyiksa kucing itu tentu jaminannya adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini ada hadis yang mengatakan dari riwayat Bukhari Muslim, "Adzabat imra'atun fi hirratin hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar." Faqala wallahu a'lamu la 'andi at'am fiha wa la saqaytiha hina habastiha wa la 'andi arsaltiha min khosasal ardi. Rawahu Bukhari. Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurung sehingga dia mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, para pemirsa sahabat budaya dimanapun kita berada, tentu dengan kita memelihara, mengasihi, menyayangi kucing tersebut, jangan sampai kucing itu kelaparan bahkan tersiksa. Karena itu harus kita muliakan, kita beri makan, dan kita pelihara supaya kucing tersebut mendapatkan keselamatan kehidupannya. Di dalam Islam memang kita kenal banyak sekali nama-nama kucing, ya. Itu semua kita mungkin sudah
atau muizah. Ya. Dan perlu kita bersama bahwa kucing itu hewan yang bersih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jilatan kucing juga dianggap bersih dan suci oleh Rasulullah SAW. Sehingga air yang terkena jilatan itu tetap bisa disunahkan atau dipakai untuk berwudu dan membasuh diri. Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Muhammad SAW akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat giliran wudu Nabi. Lalu Nabi berhenti juga. Kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Dan perlu kita bersama sahabat budaya bahwasanya kucing itu memang haram makan tiap binatang, termasuk buas, bintang buas yang bertaring dan burung yang berkuku. Karena itu kucing ini memang haram untuk kita makan. Karena itu binatang termasuk salah satu binatang yang punya taring. Sebagaimana kita jumpai dalam hadisun Abi Tha'labah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli bin minas sibah. Abu Tha'labah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging binatang buas yang bertaring. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang diharamkan kita makan kucing ini karena kucing mengandung atau bertaring atau punya cakar dan lain-lain untuk menerka musuh dan hewan yang lain. Di mana misalnya kucing itu membawa virus atau penyakit, apa kita ini tetap memelihara? Ya tetap kita jaga kesehatannya. Jadi seperti layaknya manusia kalau sakit ya wajib berobat. Begitu juga kucing ya. Saya punya tetangga itu dia suka kucing. Jadi kalau sakit dia berobat, disuntikkan ke dokter kucing. Jangan sampai kucing ini terlantar, tersiksa, akan meninggal. Kita perlakukan sebagai layaknya makhluk ciptaan Allah, apa itu manusia atau makhluk yang lain gitu. Jadi misalnya ada kucing itu membawa virus atau penyakit, ya secepatnya kita periksakan, kita obati bagaimana kucing itu bisa lekas sembuh begitu. Ini. Begitu. Baik, ini ada Ibu Ira, Ustadz terakhir ya. Ini menanyakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Ira, saya mau menanyakan. Ustadz, kalau berbicara tentang kucing, ini anak saya ini penyayang kucing, bahkan setiap bulannya begitu ya Ustadz ya, ini bisa menghabiskan uang antara 200 sampai 300 ribu rupiah hanya untuk memberi makan kucing yang ada kurang lebih 12 kucing. Nah Ustadz, ini otomatis kalau saya suruh berinfak, saya suruh berinfak untuk di masjid begitu ya Ustadz, ini selalu kalau uangnya tak buat infak saya ini nggak bisa ngasih makan kucing. Nah, karena ini sudah menjadi jatah bulanannya kucing. Gitu. Ini seperti apa Ustadz ketika menanggapi kedudukan antara harus menyeimbangkan infak di masjid atau di musola atau mungkin di tempat ibadah dengan memberi makan kucing. Nah, ini mungkin bisa dijawab Ustadz. Terima kasih pertanyaannya. Ini ya, memang seseorang itu ingin berbuat sosial atau bersedekah itu banyak jalan, tidak hanya berinfak, memberi santunan panti asuhan atau yatim piatu atau menjaga atau memberikan santunan orang-orang yang miskin atau yang membutuhkan. Jadi ini terima kasih pertanyaannya, memang baik sekali. Kalau ada seseorang punya kucing sampai 12 diberikan makan, minum,
dia tidak sempat untuk infak, apakah ini baik atau tidak? Ya, semuanya itu tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu sahnya suatu amal tergantung niatnya, dan seseorang dapat pahala apa yang diniatkan. Jadi kalau Mbak siapa tadi? Yang bertanya tadi ada Ibu Ira, Ustaz. Bu Ira, sekiranya Bu Ira tadi itu tidak bisa infak, ya itulah yang terbaik, memberikan makan kepada si kucing yang banyaknya tadi 12 itu termasuk salah satu amal soleh Ibu Ria. Karena sudah memberikan makan dan nafkah kepada makhluk jika Allah berupa kucing, ini termasuk salah satu amal soleh Ibu Ria, walaupun di sisi lain tidak bisa memberikan infak kepada yang membutuhkan. Ya, yang penting niat kita memberikan manfaat pada makhluk yang lain, yakni berupa kucing itu. Terima kasih. Ya, baik. Itu. Ya, baik. Memang luar biasa sekali ya Ustaz ya, untuk pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Ustaz ya. Dengan adanya menyayangi binatang, khususnya kucing, ini merupakan hewan kesayangan Rasulullah. Baik Ustaz, karena di menit 5:45 ya di pagi hari ini, monggo untuk simpulan Mukadimah pagi hari ini Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Dini. Kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Itu tentu kita harus bahwasanya kucing itu merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Baik dimanapun kita berada, itu harus kita hormati, kita sayangi, dan kita pelihara kalau yang mau memelihara. Tapi kehidupan kucing itu tersiksa, bukan sampai mati. Yang penting kita jaga diri kita dan keluarga kita dan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya seperti kucing ini, sampai kucing ini terlantar, bahkan kehausan, bahkan kekurangan sampai mati. Yang penting kita memelihara, kita jaga kehidupan kucing ini dengan baik, dan kita jaga kesehatannya juga, jangan sampai kucing ini sakit dan akhirnya mendapatkan virus, akhirnya menular kepada kita. Yang penting dengan kita menjaga dan kucing itu dengan baik, mudah-mudahan merupakan amal soleh kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ini bisa menghadap Allah taala, dan hasibu anfusakum qabla an tuhasatu, usaplah dirimu, hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab, diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa mengubah semangat kita, supaya kita ini sebagai makhluk Allah harus bisa menjaga eksistensi kehidupan makhluk ini dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, berdasarkan Al-Quran, hadis maupun tuntunan ulama. Demikian dan ini baik, yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.